Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Logika Informatika dari kelas 3B Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan sistem yang telah kami rancang, yaitu sistem pemilihan jurusan perguruan tinggi. Sebelum memulai pembahasan, saya akan terlebih dahulu untuk memperkenalkan tim dari kelompok 8 ini. Yang pertama ada Ali Aziz Fadilah, yang kedua ada Bagus Bagja, ketiga ada Lisa Amelia, dan yang terakhir ada Muhammad Anur Falah. Selanjutnya, di sini ada beberapa poin yang akan menjadi pembahasan pada presentasi kami. Yang pertama ada latar belakang, solusi, penjelasan sistem pemilihan jurusan, metode yang digunakan, fitur-fitur pada sistem pemilihan jurusan, screenshot sistem, dan yang terakhir ada demonstrasi program. Latar belakang masalah yang kelompok kita ambil ini berasal dari siswa sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan yang ingin lulus atau baru lulus dan ingin melanjutkan studi pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi, tetapi mereka belum tahu pasti jurusan atau program studi apa yang akan mereka ambil dan jalani nantinya. Ada beberapa faktor yang membelakanginya. Pertama itu karena mungkin banyaknya pilihan yang tersedia mengenai jurusan pada perguruan tinggi. Yang kedua ini kurangnya pemahaman mereka terhadap minat dan juga pemahaman mereka terhadap perguruan tinggi atau jurusan yang akan mereka tempuh. Berdasar dari latar belakang ini, kelompok kita menghadirkan sebuah sistem yang dapat memberikan rekomendasi jurusan atau program studi yang diambil berdasarkan minat mereka terhadap suatu pelajaran di sekolah. Selanjutnya ada pembahasan mengenai sistem pemilihan jurusan perguruan tinggi. Ini adalah suatu sistem yang diciptakan untuk memberikan rekomendasi jurusan atau program studi yang ada di perguruan tinggi. Sistem ini akan memberikan rekomendasinya berdasarkan minat siswa terhadap suatu mata pelajaran yang dipelajari di sekolah, yang nantinya akan terdapat pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui minat siswa tersebut itu apa. Sistem yang kami rancang menggunakan bahasa C++. Dapat dilihat source code dari program kami pada link di bawah ini. Pada link tersebut terdapat source code dari kelompok kami mengenai sistem pemilihan jurusan, mulai dari main CPP, alternatif baik IPA maupun IPS, panduan, user profile, menu, hingga variabel. Metode yang kami gunakan yaitu Analytical Hierarchy Process atau AHP. AHP ini adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks, tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Dapat dilihat ilustrasinya pada gambar di sebelah kiri. Selanjutnya merupakan penjelasan mengenai fitur-fitur yang terdapat pada sistem pemilihan jurusan perguruan tinggi, di mana pada sistem pemilihan jurusan perguruan tinggi memiliki 4 fitur, diantaranya yang pertama, fitur sistem pemilihan jurusan, yang kedua, fitur petunjuk penggunaan sistem, yang ketiga, fitur tentang sistem, dan yang keempat, fitur informasi. Yang pertama, fitur sistem pemilihan jurusan, di mana sistem pemilihan jurusan merupakan fitur utama pada sistem yang kami rancang. Pada fitur ini, pengguna akan mendapatkan jurusan yang sesuai dengan minat mereka terhadap mata pelajaran di sekolah serta asal jurusan dari pengguna. Fitur ini memiliki 2 mode, yakni mode terbaik dan mode standar. Mode terbaik merupakan mode yang menggunakan perhitungan konsistensi ratio sebagai parameter penentu apakah jawaban dari pengguna dapat dikatakan konsisten atau tidak. Kelebihan menggunakan mode terbaik yakni hasil
yang diberikan memiliki tingkat akurasi yang lebih baik. Sedangkan mode standar merupakan mode yang tanpa memperhatikan konsistensi ratio sebagai parameter konsistensi jawaban dari pengguna. Kelebihan menggunakan mode standar ini yakni nantinya hasil akan ditampilkan lebih cepat, namun dengan kekurangan tingkat akurasi yang lebih rendah. Selanjutnya, fitur petunjuk penggunaan sistem, di mana fitur ini merupakan fitur yang berisikan arahan bagaimana cara menggunakan sistem ini, mulai dari penjelasan metode sistem yang ada hingga mode yang tersedia pada sistem pemilihan jurusan ini. Fitur ini akan memudahkan pengguna yang tidak terbiasa menggunakan metode AHP sebagai pengambil keputusan jurusan mana yang ideal bagi pelajar. Selanjutnya, fitur tentang sistem, di mana fitur ini menjelaskan deskripsi mengenai sistem pemilihan jurusan perguruan tinggi yang dirancang oleh kelompok 8 mata kuliah Logika Informatika. Selain itu, terdapat pula nama-nama dari orang-orang yang telah berkontribusi dalam pengerjaan sistem ini. Selanjutnya ada fitur informasi. Fitur informasi merupakan fitur yang dapat memberikan pengetahuan seputar jurusan dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Berbeda dengan fitur-fitur sebelumnya, yang dimana informasi dari setiap fitur ditampilkan dalam bentuk konsol. Namun, pada fitur informasi ini, pengguna akan diarahkan kepada link informasi yang diinginkan oleh pengguna pada fitur ini. Jadi, ketika pengguna memilih suatu informasi, sistem akan membuka browser untuk menampilkan informasi yang pengguna kehendaki. Selanjutnya, terdapat screenshot atau tangkapan layar dari beberapa fitur-fitur atau halaman-halaman yang terdapat pada sistem pemilihan jurusan perguruan tinggi. Yang pertama, terdapat tangkapan layar dari halaman isi biodata pengguna, di mana pada halaman ini nantinya pengguna diharuskan untuk mengisi biodata seperti nama, usia, serta asal jurusan pengguna, apakah pengguna dari jurusan MIPA atau dari IPS. Selanjutnya, terdapat tangkapan layar dari menu utama sistem pemilihan jurusan perguruan tinggi, di mana pada menu utama ini nanti pengguna dapat menjalankan fitur-fitur yang terdapat pada sistem pemilihan jurusan perguruan tinggi, seperti untuk menjalankan sistem atau menjalankan fitur sistem pemilihan jurusan itu sendiri, kemudian atau memilih fitur petunjuk penggunaan informasi atau melihat informasi tentang sistem, ataupun juga melihat informasi dari jurusan atau program studi dan nama-nama universitas atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, terdapat tangkapan layar dari contoh penilaian kriteria untuk masing-masing jurusan. Gambar yang atas merupakan contoh penilaian kriteria untuk jurusan MIPA, sedangkan gambar yang bawah merupakan contoh untuk penilaian kriteria dari jurusan IPS. Selanjutnya, terdapat tangkapan layar dari hasil perhitungan kriteria menggunakan metode AHP, di mana pada tampilan ini ditampilkan informasi nilai dari konsistensi ratio dari nilai-nilai kriteria yang telah dimasukkan oleh pengguna sebelumnya. Selanjutnya, terdapat tangkapan layar dari hasil rekomendasi jurusan, di mana tampilan ini merupakan tampilan akhir atau output akhir yang diberikan atas setelah pengguna mengisi nilai untuk setiap kriteria dan alternatif yang ada. Selanjutnya merupakan tangkapan layar dari menu petunjuk sistem dan menu informasi, di mana pada menu petunjuk sistem nantinya pengguna dapat memilih untuk melihat informasi mengenai definisi sistem
keuntungan penggunaan sistem, petunjuk penggunaan sistem, tabel tingkat kepentingan menurut SAATI, serta informasi perbedaan antara mode terbaik dengan mode standar. Kemudian pada menu informasi nantinya pengguna dapat memilih untuk melihat informasi mengenai jurusan atau program studi serta informasi mengenai perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Selanjutnya terdapat tangkapan layar dari menu tentang sistem seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana pada fitur tentang sistem terdapat deskripsi dari sistem pemilihan jurusan perguruan tinggi itu sendiri serta nama-nama dari orang-orang yang telah berkontribusi dalam pembuatan sistem pemilihan jurusan perguruan tinggi ini. Di sini saya akan mendemonstrasikan sistem program yang sudah kami rancang. Demonstrasi ini akan dibagi menjadi dua kali, yakni kondisi di mana pengguna berasal dari jurusan sekolah yang berbeda, yaitu jurusan MIPA dan IPS. Pertama, saya akan menjalankan programnya terlebih dahulu. Kemudian, hal pertama yang harus dilakukan oleh pengguna adalah mengisi biodata terlebih dahulu. Ini saya akan mengkondisikan seorang siswa yang bernama Bagus. Dia berasal dari jurusan MIPA di sekolahnya. Kemudian akan muncul tampilan menu utama dari sistem pemilihan jurusan perguruan tinggi ini. Di sini terlihat beberapa fitur yang dimiliki oleh program ini. Untuk menjalankan sistemnya, saya akan memilih pilihan fitur nomor 1. Sebelum sistem dijalankan, akan muncul peringatan bagi pengguna untuk membaca panduan mengenai sistem dan bagaimana cara sistem ini untuk menghasilkan suatu keputusan. Saya akan membaca panduannya terlebih dahulu ya. Untuk panduan atau petunjuk penggunaannya, di sini ada 5 pilihan. Pertama ada definisi sistem, keuntungan penggunaan sistem, petunjuk penggunaan sistem, tabel tingkat kepentingan, dan mode terbaik versus mode standar. Di sini saya akan memilih pilihan nomor 1 ya. Nah, di sini terdapat penjelasan mengenai sistem. Sistem ini yang kami maksud adalah sistem metode yang kami angkat atau kami ambil untuk dijadikan sebagai metode pengambilan keputusan dari sistem yang kami rancang. Nah, sudah itu kita bisa langsung saja untuk memulai sistemnya. Kemudian sistem ini akan memberikan kita pilihan apakah kita akan menjalankan sistem ini dalam mode terbaik atau mode standar. Untuk kejelasan mode pemilihan jurusan ini sudah dijelaskan oleh rekan saya, jadi rasanya saya tidak perlu untuk menjelaskan mengenai mode ini. Selanjutnya, seperti yang kita bisa lihat, sistem pemilihan jurusan ini sudah mulai berjalan. Pertama, sistem ini akan melakukan penilaian terhadap kriteria berdasarkan jurusan sekolah pengguna. Karena sebelumnya saya mengkondisikan pengguna berasal dari jurusan MIPA, maka akan muncul pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan MIPA. Kriteria MIPA sendiri terdiri dari 5 poin. Ada matematika, fisika, kimia, biologi, dan Inggris. Semua poin-poin kriteria ini direpresentasikan melalui pernyataan-pernyataan yang ada. Saya diberikan 2 pernyataan. Dikarenakan petunjuknya manakah yang lebih saya sukai, saya akan memilih pilihan pertama. Untuk nilai perbandingannya, saya akan kasih 3 ya. Kemudian selanjutnya, saya masih suka pernyataan nomor pertama. Dengan nilai perbandingannya, mungkin sekarang saya akan kasih 5. Selanjutnya, mungkin di sini saya akan lebih cepat ya. Nah, setelah penilaian kriteria, akan muncul hasil perhitungan metode AHP berdasarkan inputan dari pengguna tadi. Perhitungan ini hanya akan muncul ketika pengguna memilih mode terbaik sebelumnya. Selanjutnya, akan ada penilaian berdasarkan alternatif yang ada.
Jurusan MIPA sendiri memiliki 5 alternatif yang terdapat pada sistem ini. Pertama, ada teknik informatika yang merepresentasikan mata pelajaran matematika, kemudian ada teknik sipil yang merepresentasikan fisika, farmasi merepresentasikan kimia, kedokteran merepresentasikan biologi, dan Inggris direpresentasikan oleh alternatif IPS. Alternatif IPS ini adalah satu parameter yang dapat menentukan seorang pengguna yang bisa saja memiliki minat di luar jurusan MIPA. Semua alternatif ini dibentuk dalam bentuk pernyataan. Yang pertama, saya lebih suka pernyataan yang pertama ya, yaitu menyelesaikan permasalahan melalui algoritma dan persamaan matematika yang kompleks. Saya kasih nilai perbandingan 3, kemudian yang kedua, saya lebih suka yang pertama masih. Yang perbandingannya saya 5 ya, boleh. Jadi sama seperti sebelumnya, akan muncul kembali perhitungan AHP berdasarkan inputan dari pengguna. Kemudian akan muncul kembali penilaian alternatif berdasarkan poin alternatif yang lainnya. Di sini saya lebih menyukai pernyataan yang pertama dengan nilai perbandingan mungkin 4 ya. Sesudah ini akan muncul kembali perhitungan AHP-nya. Oke. Nah, ini merupakan penilaian alternatif yang terakhir ya. Oke. Dan ini adalah hasil perhitungan dan keputusan dari metode AHP. Berdasarkan inputan yang sudah saya berikan, maka sistem akan memberikan saya rekomendasi bahwa saya cocok di jurusan informatika atau jurusan-jurusan yang relevan dengan teknik informatika seperti rekayasa perangkat lunak, teknik komputer, sistem informasi, ilmu komputer, matematika, dan statistika. Nah, di sini juga sistem menyediakan pilihan apakah hasil dari pemilihan jurusan ini akan disimpan pengguna atau tidak. Nah, di sini bisa kita lihat ya, muncul file hasil txt. Kita bisa lihat di sini. Di sini kita bisa melihat ya hasil rekomendasi dari sistem pemilihan jurusan perguruan tinggi. Di sini termuat nama dari pengguna, kemudian jurusan pengguna, serta rekomendasi jurusan yang sesuai dengan minat pengguna berdasarkan inputan-inputan yang sudah diberikan pada sistem ini. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Dan masih ada beberapa pilihan menu lainnya seperti tentang sistem. Tentang sistem ini menjelaskan sistem pemilihan jurusan perguruan tinggi ini seperti apa latar belakangnya, dan metode apa yang digunakannya seperti itu. Juga termuat orang-orang yang berjasa untuk membangun sistem ini seperti itu. Kemudian ada informasi di sini memuat informasi mengenai jurusan atau program studi dan informasi mengenai perguruan tinggi negeri atau swasta. Di sini saya akan memilih informasi mengenai jurusan. Nah, di sini saya akan memilih pilihan yang pertama, yaitu informasi mengenai jurusan saintek atau MIPA yang paling diminati. Kita langsung saja tulis 1. Dan program ini akan langsung mengarahkan kita ke browser atau ke link di mana informasi ini dimuat seperti itu. Dan kita sudah bisa melihat ya informasi mengenai jurusan saintek yang diminati. Kita lihat ada teknik informatika, kedokteran gigi, kedokteran, pendidikan dokter, ilmu komputer, dan lainnya. Kembali lagi ke program.
Kemudian saya juga akan mendemonstrasikan kondisi di mana pengguna berasal dari jurusan IPS. Di sini ada seorang pengguna yang bernama Anur, ia berasal dari jurusan IPS. Dan selanjutnya kita bisa langsung saja untuk menjalankan sistemnya. Ini saya akan kembali untuk menggunakan mode terbaik dan kembali mengisi pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh sistem. Dikarenakan pengguna dari jurusan IPS, maka pernyataan yang ditampilkan pada sistem merupakan pernyataan yang berhubungan dengan IPS. Kriteria IPS sendiri terdiri dari 5 poin. Ada sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, dan Inggris. Baik, di sini saya akan langsung untuk memilih pilihan pernyataan yang ada dan memberikan nilai kriterianya atau nilai perbandingannya. Karena ini menggunakan mode terbaik, maka akan ada konsistensi rasio sebagai parameter konsistensi jawaban dari pengguna. Apabila konsistensi rasio lebih dari 10% atau lebih dari 0,1, maka sistem akan memerintahkan kembali pengguna untuk mengisi nilai perbandingan terhadap kriteria atau alternatif hingga didapat hasil yang konsisten. Sini kita bisa lihat ya peringatannya, kalau misalnya nilai konsistensi rasio lebih dari 10%, pengguna diharapkan untuk memasukkan kembali nilai kriteria atau nilai perbandingannya. Sini saya akan memasukkan kembali nilai perbandingannya hingga didapatkan hasil yang konsisten. Nah, kita sudah mendapatkan hasil yang konsisten ya. Dan selanjutnya seperti pengisian pernyataan yang sebelumnya di jurusan IPA, kita kembali akan memilih pernyataan berdasarkan alternatif yang ada. Dikarenakan ini jurusan IPS, ada 5 sama ya seperti jurusan IPA terkait dengan alternatif yang tersedia. Untuk IPS ini ada psikologi yang merepresentasikan mata pelajaran sosiologi, kemudian ada ilmu sejarah yang merepresentasikan mata pelajaran sejarah, geografi yang merepresentasikan mata pelajaran geografi, ekonomi yang merepresentasikan mata pelajaran ekonomi, dan yang terakhir Inggris yang merepresentasikan alternatif MIPA. Alternatif MIPA ini sama halnya dengan alternatif IPS, yakni parameter yang menunjukkan atau yang dapat menunjukkan pengguna bisa saja tertarik terhadap jurusan di luar IPS itu. Ini saya akan langsung mengisinya. Sudah muncul hasil perhitungan AHP-nya. Baik, untuk penilaian alternatifnya sudah selesai dan kita menunggu hasilnya. Nah, hasilnya berdasarkan inputan yang sudah saya masukkan ke dalam sistem memberikan saya rekomendasi jurusan ekonomi. Berarti saya dapat rekomendasi jurusan ekonomi nih dari sistemnya. Nah, adapun jurusan alternatif yang masih berhubungan dengan ekonomi sebagai pilihan lainnya yang ditawarkan oleh sistem kepada saya ada ilmu ekonomi, manajemen, ekonomi pembangunan, bisnis digital, dan akuntansi. Oke, kita lihat hasil pemilihan jurusannya. Ini sudah ada ya hasil rekomendasi dari sistem pemilihan jurusan perguruan tinggi. Mungkin cukup sekian untuk demonstrasi sistem pemilihan jurusan perguruan tinggi yang telah kami rancang. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.